Jujur-jujuran aja ya sekarang, LA Knight itu tanpa diragukan lagi adalah salah satu bintang paling karismatik yang pernah ada di ring WWE dalam satu dekade terakhir. Dia benar-benar ngasih energi attitude era yang apa adanya yang emang kita semua kangenin banget. Tampangnya dapet, skill mic-nya bisa bikin siapa aja mati kutu, dan dia punya chemistry sama penonton yang bikin superstar lain rela ngelakuin apa aja demi bisa kayak gitu. Tapi nyatanya kita malah lihat kondisi yang kayak sekarang. Setiap kali dia udah dikit lagi nyentuh skena main event, setiap kali rasanya dia udah sedekat itu buat nembus batasan Invincible dan ngerebut sabuk juara dunia, tiba-tiba jalurnya malah dipotong gitu aja. Polanya selalu kayak gitu kan. Kita sering banget lihat ini. WWE itu sebenarnya penuh banget sama bintang-bintang yang dapat bookingan jelek, padahal mereka pantas dapat push besar-besaran. Coba pikir deh, kenapa Finn Balor gak pernah megang sabuk juara dunia lagi setelah bertahun-tahun? Terus Ilya Dragunov sekarang kemana coba dia? Tapi orang yang nasibnya paling apes dari semua ini ya LA Knight. Gak tahu kenapa di balik layar Triple H sama para bos TKO kayaknya cuma ngelihat dia sebagai bintang yang bakal di mid-card selamanya. Cuma sekedar atraksi spesial, cuma karakter unik yang punya catchphrase viral. Tapi aku kasih tahu kalian sekarang ya, ada satu cara buat bener-bener ngehancurin batasan itu dan menyelamatkan karir WWE dia sebelum karakternya jadi ngebosinin banget. Udah saatnya tim kreatif berani ngambil taruhan yang super besar dan ekstrim. Udah saatnya diubah jadi heel alias karakter antagonis. Dan bagian yang paling gila, dengan bikin dia jadi heel, WWE malah bisa bikin dia jadi babyface alias karakter protagonis yang paling populer di seluruh roster. Sini aku jelasin alasannya. Biar paham kenapa ini harus kejadian sekarang, kita harus lihat dulu apa yang lagi terjadi di setiap episode Raw. The Bloodline balik lagi. Iya, lagi. Dan sekarang mereka benar-benar mendominasi Raw. Roman Reigns, The Usos, Jake Fatu, mereka udah jadi pusat perhatian utama di Monday Night Raw selama berbulan-bulan. Dan tepat di tengah-tengah drama keluarga yang kacau ini, LA Knight sering banget kena getahnya. Nah, perseteruan ini sebenarnya bukan hal baru. Sejarah mereka tuh panjang banget. Kita ngomongin kilas balik ke tahun 2023. Pas LA pertama kali berdiri bareng John Cena buat ngelawan faksi ini. Dia bahkan sempat dapat kesempatan buat perebutan sabuk juara lawan sang Tribal Chief waktu itu. Ya emang kalah sih, tapi buat sesaat yang indah itu, LA Knight bener-bener jadi main eventer sejati. Maju ke tahun ini, perseteruan mereka makin panas. Di WrestleMania 42, LA malah berhasil dapat pinfall pas dia tim-an sama The Usos buat ngalahin The Vision. Momen gede banget kan? Penonton langsung pecah dan bersorak heboh. Tapi di bisnis gulat, tahu kan aturan emasnya. Niat baik itu nggak selalu berakhir manis. Baru bulan lalu situasinya mulai aneh. LA nyamarin Jimmy dan Jey Uso di belakang panggung. Ketegangannya kerasa banget di layar. LA benar-benar natap mata mereka dan langsung nanya belak-belakan. Apa mereka berdua berencana buat nyerang dia juga kayak cara mereka nyerang Jake Fatu? Di mata LA, The Usos itu bukan pahlawan. Mereka nggak ada bedanya sama The Vision. Dia negasin satu hal. Dia bakal ngelakuin apa aja buat bertahan hidup, dan kalau si kembar ini berani ngalangin jalurnya, dia nggak bakal tinggal diam. Jelas aja, Jey Uso nggak suka digituin. Seminggu kemudian, Jey motong promonya LA Knight, nyamperin dia langsung di depan mukanya, dan nyuruh LA buat tahu diri dan nggak usah ikut campur urusan orang. Terus masuk ke turnamen King of the Ring. Jey Uso berhasil ngalahin LA Knight sekaligus Finn Balor buat melaju ke babak berikutnya. Dan denger nih, Jey nggak cuma menang. Di Raw minggu depannya, dia bener-bener ngejelek-jelekin LA lewat mic, pamer kalau dia emang jauh lebih hebat dari LA. Dan di titik itulah semuanya bener-bener jadi kacau balau. Pas Jey mulai bacot, LA nggak tinggal diam, mereka langsung berantem di tengah ring. Jimmy Uso datang, ikut campur, terus ngasih super kick telak ke LA, dan setelah itu, Jake Fatu masuk ring dan langsung ngunci LA pakai tongan death grip yang ngeri banget. Kalau kalian merhatiin baik-baik alur ceritanya belakangan ini, skenario kayak gini pasti rasanya familiar. Fans gulat mulai sadar hal yang sama kayak yang aku lihat. LA Knight sekarang lagi dimasukin ke posisi bookingan yang persis banget kayak Kevin Owens beberapa tahun lalu.
Coba inget-inget lagi storyline itu. The Bloodline lagi berkuasa banget di perusahaan, tapi mereka juga kelihatan keren banget. Jadi fans malah mulai nge-cheer mereka. Karakter babyface kayak Cody Rhodes malah maafin mereka, salaman, bikin aliansi, dan sok asik sama si original Tribal Chief dan kru-krunya. Terus Kevin Owens, KO bener-bener stres dan kesel banget. Dia satu-satunya orang di roster yang ngeliat The Bloodline dan bilang, "Kalian pada buta ya? Udah pada lupa apa yang monster-monster ini lakuin ke kita selama 3 tahun terakhir?" Sebenarnya itu masuk akal, 100% logis. Tapi karena ini WWE, gimana coba cara mereka nanganin karakter yang mikirnya paling logis? Mereka malah manfaatin itu buat bikin Kevin Owens jadi heel. Entah gimana ceritanya, di dunia gulat profesional yang serba kebalik ini, jadi satu-satunya orang waras di ruang ganti justru bikin kamu kelihatan jadi orang jahat. Dan itu berhasil ngeluarin sisi gelap, sinis tapi brilian dari seorang Kevin Owens. Dia merasa dihianatin, gak cuma sama teman-temannya, tapi juga sama kita. Bagi Kevin, para fans itu kemakan mentah-mentah sama omong kosongnya The Bloodline. Dia ngerasa jadi manusia waras terakhir di bumi ini. LA Knight lagi berdiri di pinggir jurang yang persis sama sekarang. Dia lagi didorong sampai ke batas maksimalnya. Dia lagi perang sama The Bloodline. Dia nggak sudi percaya sama satupun dari mereka. Dan dia dikelilingi sama orang-orang di ruang ganti yang pada males dan polos banget, yang cuma bisa pasrah nerima invasi baru dari The Bloodline ini. Pas LA akhirnya ngamuk, dan percaya deh, dia bakal ngamuk. Kemarahannya nggak cuma bakal ditujuin ke Roman Reigns atau Jey Uso aja, tapi bakal ditumpahin juga ke para superstar Monday Night Raw yang kita sorakin dan kita dukung tiap minggu. Tapi bentar, mungkin kalian bakal bilang gitu. Bikin LA Knight jadi heel sekarang itu resiko yang super gede dan bisa fatal. Penonton kan sayang banget sama dia. Chen, itu suara paling kenceng di setiap acara. Kalian bener, ini emang resiko gede banget. Bikin bintang yang aslinya jadi mesin pencetak duit lewat jualan merchandise dan kesayangan penonton, tiba-tiba berubah jadi orang jahat. Di atas kertas emang kedengerannya aneh banget. Tapi ini dia rahasia utama dari dunia gulat zaman sekarang. Fans gulat hari ini bener-bener nggak bisa diatur-atur lagi. Kita hidup di era smart fan. Kalau sebuah perubahan karakter jadi heel itu masuk akal secara kreatif, penonton nggak bakal ngebales pakai sorakan bu yang benci. Mereka justru bakal ngehargain itu pakai rasa hormat yang tinggi. Lihat aja apa yang terjadi tahun ini pas Randy Orton akhirnya ngehianatin Cody Rhodes. Apa seisi arena langsung kompak nyorakin bu ke RKO? Enggak sama sekali. Mereka malah nge-cheer dia lebih kenceng daripada bulan-bulan sebelumnya. Kenapa? Karena perubahan itu masuk akal secara psikologis. The American Nightmare sendiri yang bilang kalau dia pengen versi Randy Orton yang paling terbaik dan paling kejam buat di WrestleMania. Jadi Randy ngasih persis apa yang diminta. Dia ngeluarin sisi Viper yang sadis dari dalam dirinya yang udah dia pendam selama 2 dekade. Apa Randy harus pura-pura baik terus kalah gitu aja? Ya jelas enggak dong. Fenomena yang persis sama ini lagi nunggu waktu aja buat terjadi ke LA Knight. Bayangin versi LA Knight yang gak cuma berdiri-diring sambil bawain promo lucu yang karismatik dan ngomongin kalimat-kalimat sindiran yang pintar. Bayangin LA Knight yang bener-bener sendirian. Seorang prajurit tunggal yang mandang seluruh ruang ganti WWE dengan rasa muak yang mendalam. Dengan maju perang gak cuma lawan The Bloodline, tapi juga nantangin para talenta kesayangan penonton yang malas dan cuma bisa pasrah, fans justru bakal makin tertarik sama dia. Ini dapat banget sama salah satu kiasan atau trope terbaik dalam sejarah gulat, karakter anti-hero sejati. Ini kayak Sting yang berdiri sendirian di langit-langit arena buat ngelawan seluruh NWO. Ini kayak Stone Cold Steve Austin yang ngehajar Mr. McMahon, antek-antek korporatnya dan siapapun yang berani ngalangin jalurnya. Tapi ya biar jelas aja, aku nggak bilang LA Knight itu the next Steve Austin atau Sting ya, jangan lebay juga. Tapi yang mau aku tegesin adalah pola bookingan spesifik ini bisa ngasih LA sisi karakter yang berbahaya dan gak ketebak, yang emang lagi dibutuhin banget sama karakternya saat ini. Mari kita lihat gambaran yang lebih besar di sini. Kalau kalian perhatiin peta persaingan di Monday Night Raw sekarang, Roman Reigns bener-bener lagi kehabisan lawan yang fresh dan menarik buat diajak berseteru. Coba pikirin nama-nama papan atas di brand merah itu. Perseteruan sama CM Punk udah pernah, udah bosan, jalurnya udah ketebak. Seth Rollins klasik sih, tapi rasanya ya gitu-gitu lagi.
Jujur ya, selain monster kayak Obafemi, siapa lagi sih yang benar-benar siap buat maju dan nantangin penguasa puncak gunung itu? Kalau WWE emang beneran mau nyuntikin adrenalin murni ke skena main event, mereka harus ngembangin karakter LA Knight. Catchphrase-nya emang luar biasa, sepatunya keren, karismanya nggak usah ditanya, tapi sekarang kita butuh sesuatu yang lebih dari sekedar kalimat satu baris yang lucu. Kita butuh kedalaman karakter. Kita pengen lihat superstar yang marah, yang super fokus, yang lagi ngejalanin misi balas dendam tanpa ampun karena dia tahu orang-orang di manajemen lagi berusaha buat nahan langkah dia. Kita butuh sosok bintang yang merasa benar-benar diasingkan, baik oleh fans maupun sama teman-teman seprofesinya. Pas kalian berhasil ngeluarin versi LA Knight yang kayak gitu, kalian gak cuma sekedar bikin karakter heel yang menarik, tapi kalian lagi bikin bom waktu yang siap meledak. Kalian ngasih dia sisi tajam yang emang dia butuhin buat akhirnya bisa nembus batasan invisible itu, ngerebut sabuk juara dunia dan ngebuktiin ke Triple H dan TKO kalau dari awal dia emang pantas berada di posisi paling atas. Bikin dia jadi jahat emang taruhan paling ekstrim, tapi itu satu-satunya resiko yang tersisa yang bener-bener layak buat dicoba. Tapi ya, itu kan cuma pendapatku aja. Kalau menurut kalian gimana? Apa berubah jadi heel bakal jadi percikan api yang akhirnya menyelamatkan karir main event LA Knight? Atau WWE cuma perlu ngasih bookingan yang lebih bagus aja pas dia jadi babyface? Komen pendapat kalian di kolom komentar.